Aku yakin 100% dia melakukan operasi. Lagi pula, aku sudah rugi kali ini. Kamu harusnya menghibur hatiku yang terluka. Sialan, apa yang kamu lakukan? Maksudmu, selama ini dia berada di Thailand dan melakukan operasi kelamin? Apakah kamu tidak bisa menyetir sambil mengobrol? Tidak mungkin, aku tumbuh besar bersamanya. Apa maksudmu? Aku sudah mengorbankan diriku untukmu, tapi kamu malah meragukan penilaianku. Aku hanya sedikit terkejut jika ITU banner itu sungguh mengacaukan pemahamanku. Mungkin karena terjadi penolakan dalam tubuhnya. Jadi, dia ingin melakukan operasi lagi, tapi dia juga takut ketahuan. Itu sebabnya dia berusaha keras untuk membeli saham yang tersebar dan ingin mendapatkan saham di tangan kalian agar dia memenuhi syarat untuk masuk ke dewan direksi dan bisa mengoperasikan pasar organ di luar negeri dengan mudah. Kemudian, dia akan melakukan operasi secara diam-diam. Wanita ini sangat serakah. Dia tidak hanya ingin menyembunyikan operasinya dari semua orang, tapi juga ingin terus menggigit keluarga Yin. Sungguh mengagumkan. Lalu, apa rencanamu? Apakah langsung menyingkirkannya? Ini adalah tindakan ilegal di dalam negeri. Aku akan bekerja sama berakting dengannya. Setelah menemukan bukti yang cukup, aku akan mulai menarik jaringnya. Kalau begitu, aku rasa Ron Siwei akan terus mencari. Aku akan mengaturnya masuk ke dalam tim produksi untuk menghambatnya. Aku akan mengatur sebuah peran untuk Ron Siwei, biar Sisi dan RU Ona membantuku mendapatkan kembali harga diriku. Tidak disangka, ternyata seorang playboy menggunakan cara balas dendam seperti ini. Aku sudah mengerti sekarang. Kalau tidak, apakah aku harus langsung bermusuhan dengannya? Lupakan saja. Mau rokok? Singkirkan. Jangan membuatku jatuh ke dalam masalah. Aku sudah berhenti merokok sejak Sisi hamil. Benarkah? Demi Sisi, kamu benar-benar sudah berubah banyak ya. Besok tim produksi akan memulai syuting. Pak investor, jangan lupa berkunjung ya. Aku akan pergi ketika waktunya tiba. Kalian benar-benar pasangan yang sangat rumit. Ya, bagaimana kalau kita putar balik saja? Kenapa aku ingat? Aku datang dengan mobil. Kamu turun dan putar balik dengan taksi saja. 3 hari kemudian, lokasi syuting. Kak Sisi, bagaimana penampilanku? Astaga, cantik sekali. Kamu benar-benar standar wanita nasional. Aku benar-benar beruntung. Kalian bisa jadi pemain cameoku. Sisi, lihatlah. George menyuruhku untuk membicarakan saham. Dengannya setelah aku menyelesaikan syuting, sungguh tidak tahu apa yang harus ditunggu. Waktu semakin mendesak sekarang, jika tidak segera melakukan operasi, kemungkinan akan terjadi masalah pada tubuhku. Baiklah, semua aktor bersiap untuk syuting. Ayo, Sisi, mari lihat pertunjukanku dengan Nona Ran. Cepat lihat kisah cinta nasional, adegan ke-8, pengambilan pertama, mulai. Panas. Dasar, tidak tahu diri. Kamu tidak mau minum teh yang sudah kau ambilkan untukmu? Pelayan, tampar dia. Dasar tidak tahu diri. Berani menantang majikanku. Kamu pantas dipukul. Oh, siapa kamu? Beraninya memukulku. Cut. Apa yang terjadi padamu? Kamu masih ingin berakting? Aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa Pak George bersikeras merekomendasikanmu padaku? Aku? Gawat, aku lupa ini sedang syuting. Bukan, apakah ada adegan ditampar untuk peran ini?
Cepatlah, jangan biarkan semua orang menunggumu. Jika kamu sudah tidak tahan, pergi saja. Sungguh tamparan yang keras. Hehehe, Rona, benar-benar seperti penjahat. Rona, kamu sedang membalas dendam pribadi. Jika bukan karena George yang memberingatkanku, aku pasti sudah merobek wajahmu. George, apa maksudmu memberiku uang? Di matamu, aku hanya layak. Aku juga tidak bisa memberikanmu saham begitu saja kan? Begini saja, masuk ke tim peredukasiku sampai syuting selesai. Jika performamu bagus, semua saham grup Yin di tanganku akan menjadi milikmu. Jika keberatan, katakanlah dengan keras. Aku memang sedang membalas dendam pribadi. Lalu kenapa? Bukankah kamu suka berpura-pura polos? Aku memberimu kesempatan untuk berpura-pura sapu. Baiklah, aku akan menahannya. Maaf Bu Rona, ini salahku. Berubah dalam sedetik. Dia mengubah sikapnya. Bukankah seharusnya dia marah padaku? Maaf semuanya. Maafkan aku, Bu Sisi. Rona, lihatlah. Dia menahan amarahnya sampai gemetar. Hehehe. Lihatlah, dia sedang menahannya. Hahaha, seorang drama queen sejak lahir. Semuanya istirahat dulu, kita lanjutkan lagi nanti. Sisi, apakah kamu senang dengan balas dendam yang kulakukan untukmu? Jelas-jelas, kamu yang sangat senang karena membalaskan dendam pribadimu sendiri. Beraninya bicara seperti itu, padahal aku masih di sini. Jika bukan karena aku sedang ada urusan sekarang, aku pasti akan bertarung dengan kalian. Dengan kepribadiannya seperti itu, dia malah tidak bertengkar denganku. Sepertinya tibakanku benar. Menebak apa? Apakah kamu ingin melihat pertunjukan bagus? Pertunjukan apa? Ikut aku. Kemana? Bukankah ini tenda rias Ron Sihuai? Apa yang bisa dilihat di sini? Pagi ini, aku melihat seorang pria tua asing mengantarnya kemari. Dia buru-buru pergi pasti untuk bertemu dengan pria itu. Apa? Jangan-jangan Ron Siwei. Kita akan tahu setelah melihatnya. Kak Ju, jangan terburu-buru. Ini adalah ruang rias, akan ada orang yang datang. Tunggu nanti malam. Astaga, apa-apaan ini? Lihatlah, aku benar. Dia. Sejak kapan seleranya jadi seperti itu? Bukankah dia pacaran dengan Yin Xiao? Bagaimanapun juga, dia adalah saingan cintaku. Dari Yin Xichen ke Yin Xiao, bisa dimaklumi, tapi selingkuhan ini turun drastis. Bodoh amat, tentu saja. Adegan yang luar biasa ini harus direkam. Rona, aku rasa kamu tidak bisa kembali lagi dari peran antagonismu. Dasar siluman kecil, kamu hanya bisa menggoda orang tua. Jika bukan karena saham, siapa yang mau denganmu? Kak Ju, saham yang kukatakan padamu terakhir kali. Semua tergantung dengan kerjasamamu. Kalau begitu, aku menunggumu malam ini. Baik, cukup belak-belakan. Aku suka. Pak Yin memanggilku kembali untuk mengurus beberapa hal. Sampai jumpa nanti malam. Setelah aku masuk ke dewan direksi, orang pertama yang akan kau singkirkan adalah kamu. Cepat sembunyi. Rona, bukankah pria ini adalah anggota dewan direksi perusahaan kita? Terakhir kali aku pergi ke perusahaan kalian untuk rapat, sepertinya dia ada di sana. Epi itu Pak Ju, Ron Siwei. Tadi bilang ingin saham Pak Ju. Jangan-jangan dia mau melawan perusahaan. Sisi, apakah kamu akan memberitahu Yin Xichen? Tentu saja. Meskipun aku sedang kesal dengannya. Tapi masalah ini terlalu besar. Aku harus menjelaskannya. Bos,
Kami menemukan bahwa tindakan Pak Ju akhir-akhir ini sedikit tidak normal. Aku sudah memanggilnya untuk kembali ke perusahaan. Selain itu, aku sudah membekukan semua saham Ron Sui dan Yin Xiao sesuai perintahmu. Kerja bagus? Kamu keluar saja dulu. Aku akan memanggilmu jika ada sesuatu. Baik, bos. Halo, kucing liar. Kamu merindukanku? Siapa yang merindukanmu? Aku masih kesal denganmu. Kita bicarakan hal penting. Kamu harus berhati-hati dengan Ron Siwai. Hari ini, aku melihat Ron Siwai berhubungan sangat dekat dengan orang bermarga, Ju, di Dewan Direksi. Hubungan mereka sepertinya sangat tidak normal. Tadi aku menguping pembicaraan mereka. Sepertinya mereka akan bertemu lagi malam ini. Mengenai di mana tempat mereka bertemu, aku tidak mendengarnya. Begitu, ya. Mereka benar-benar menyebalkan. Namun, aku tidak bisa pergi sekarang. Xiao dan lainnya juga sudah kukirim untuk melakukan hal lain. Bagaimana kalau kamu bantu aku mengawasi Ran Siwai dan pria itu? Aku akan segera ke sana setelah menyelesaikan urusanku. Nah, namun malam ini aku mau pergi. Kamu bukan hanya Nyonya Muda Yin, tapi juga salah satu dewan direksi. Apakah kamu tidak mau membantu ketika perusahaan mengalami kesulitan? Rasanya seperti dijebak. Tapi aku tidak bisa mengatakan apa yang aneh. Benar-benar pria licik. Baiklah, tapi kamu harus datang ya. Kalau tidak, aku tidak bisa mengawasinya sendirian. Siap, Nyonya. Baiklah, aku masih harus syuting. Aku matikan dulu. Dadah. Bos, ada satu dokumen yang harus kamu tanda tangani. Hoho, aku bisa ketemu Sisi. Pak, dokumen. Kamu sudah lihat semuanya? Pilihlah. Mengundurkan diri, lalu berkelana ke Afrika, atau begadang, aku suka bekerja. Pekerjaan suka aku akan bekerja lembur sekarang. Rona, aku tidak bisa menemanimu makan malam ini. Sebagai anggota dewan direksi, aku harus. Kamu bilang untuk membantu perusahaan. Tapi sebenarnya khawatir ada orang yang mencelakai Yin Si Chen kan? Ran Siwai tidak mudah dihadapi. Kamu tidak bisa menghadapinya sendirian. Biarkan bawahanmu membantumu. Suruh mereka yang mengawasinya. Kamu jangan ikut. Perutmu sudah begitu besar. Kamu harus hati-hati. Dengar, tidak. Malam ini, aku tidak akan mengganggumu dan Yin Si Chen. Namun, jika ada sesuatu, telepon aku. Dengar? Baik, Rona. Kamu memang yang terbaik. Kalau begitu, ayo kita kembali dan selesaikan beberapa adegan itu. Aku masih ada beberapa adegan dengan Ron Siwai. Hahaha, Rona, kamu masih mau menyiksanya? Lepaskan. Tolong. Tolong. Baiklah, semuanya sudah bekerja keras. Semua adegan hari ini sudah selesai. Selesai. Murona, ingat, aku akan membalasmu nanti. Sisi, aku dan Kak Sisi pergi makan dulu. Aku tidak menemanimu pergi. Ya, selamat makan. Sampai jumpa besok. Ingat untuk meneleponku jika terjadi sesuatu. Baiklah, sampai jumpa. Yin Si Chen menyuruhku menunggunya. Tapi dia tidak bilang akan datang jam berapa. Maaf membuatmu menunggu lama, putri kecilku. Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Bukankah kamu sedang merindukanku? Aku datang saat kamu merindukanku. Astaga, kalimat ini terlalu kelewatan. Oke, kalau begitu, ayo cepat kejar Ron Siwai. Kenapa kamu parkir di sini? Apakah tidak mengejarnya? Kamu belum makan kan? Aku sudah membelikanmu kaki daging kesukaanmu. Oh, ya. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Kamu menyuruhku memeriksanya. Aku bahkan tidak membawa asisten.
hanya memberitahumu saja. Kebetulan sekali, aku juga tidak membawa asisten. Aku akan mengejarnya sendiri bersamamu. Bagaimana bisa? Kamu tidak membawa Siwa. Kamu adalah presidir grup keluarga Yin. Bagaimana jika ada bahaya? Bodoh. Aku datang sendirian untuk mencarimu. Apakah kamu tidak percaya bahwa aku bisa melindungi diriku sendiri dan kamu? Kamu, kenapa kamu menggodaku seperti itu? Hehehe.